大家一起来祈祷，好吗？还没开始上课之前呢，就让我带领大家一起来祈祷。今天的祈祷文，我将以广泛、普遍的方式来进行。希望所有发生的事都对我们都是最好的。希望所发生的事对我们都是最好的。希望所发生的事对我们都是最好的。好，同学们，大家下午好。大家下午好，都能听到我的声音对吧？OK 呀，好，都能听到我的声音。好的，那同学们今天下午用餐了吗？今天下午用餐了吗？ Sudah pada makan？ 对，用餐了吗？那今天星期六，大家有没有做一些什么活动呢？大家有没有做一些什么活动呢？Ini kan hari Sabtu ya, mungkin teman-teman ada melakukan aktivitas apa? 可以和大家分享呀，boleh berbagi dengan teman-teman semua ya, sambil teman-teman chat. Mungkin kita bisa jadi topik ketika saya menjawab di Selasa depan. 好，在等同学们的反应，我就先看一下我们今天的材料啊，我们今天的教材bahan kita hari ini akan saya share sambil nunggu teman-teman setting ya. Oke. 请稍等。OK， 好，我们上星期是到哪儿呢？ Minggu lalu kita sudah sampai di mana？ 谢谢同学们的反应啊。OK， dari Bu Judi ya， 我和朋友去买小吃 ，OK， beli snack ya， beli makanan kecil. Ya, tadi ada gempa di Malang ya, berasa banget ya. 刚才有地震，地震itu gempa ya. 希望在马朗的同学们有没有遭到地震呢？有没有今天上课的同学有没有来自马朗？有没有马朗的同学们有吗？或者在泗水有没有感觉到di Surabaya berasa nggak apa namanya gempanya? Terus yang teman-teman yang di Malang apakah ada kena dampak? Ya, tadi ada gempa yang tadi saya juga lihat beberapa grup yang kirim ya. Oke, sangat berasa ya di Surabaya ya. Oke, Surabaya berasa ya. Oke, 希望大家都能够平平安安ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Maksudnya aman-aman ya,平平安安 gitu. Jadi apa namanya? Nggak gempa lagi seperti itu ya. Oke, 不会再发生地震了啊. Semoga tidak ada gempa susulan. 希望大家都平平安安的啊。Semoga semuanya aman-aman saja. Oke, 好呀。saya lanjut ke materi kita ya. 我们上次最后一次是到哪儿？ Ya, jadi teman-teman yang mungkin di Malang, Surabaya, jaga-jaga ya sebenarnya ya. Apa namanya? Sambil wanti-wanti takutnya ada gempa susulan. Tapi kita berdoa, berharap semoga tidak ya. 对，我希望大家都能够平平安安的啊，semoga semuanya aman-aman selalu. OK， 上星期是到了生词对吗？Minggu lalu kita sampai kosakata benar ya? 14， 好，等一下我看一下。好，还是照样子。半小时之前我们要听写，所以希望同学们能够帮忙提醒一下。Jadi teman-teman bantu remind ya, setengah jam sebelum selesai kita akan ulang lagi bahan kita untuk听写. Sepertinya听写responnya oke ya, banyak yang WA saya pribadi gitu ya, katanya bisa membantu untuk review lagi, terus buka buku lagi ya. Jadi
Dan yang paling penting sebenarnya lebih karena teman-teman jadi menghafal ya, jadi mudah untuk menguasai kembali, jadi nggak lupa bahan yang lama. Oke, 好，我们看一下生词，12页 halaman 12 ya, 12页 halaman 12. Oke, 生词ya. Ya, PR-nya adalah review untuk tingxie. Saya rasa nanti tingxie levelnya akan naik, jadi PR-nya teman-teman sebenarnya akan cukup banyak. Terutama dari kemarin banyak yang merasa belum bisa nguasain nada. Jadi saya pikir itu satu PR yang lumayan ya. Jadi nanti hari ini kita akan review dari lesson 1 sampai 5. Benar ya, kemarin saya udah umumin. Nah, saya akan ajarin teman-teman cara bukan dihafal mati nadanya gitu. Karena kalau hafal kayak maksudnya how itu 3, terus ni itu 3. Kalau yang sedikit-sedikit simple itu mungkin lebih mudah kita hafal. Tapi kalau udah mulai banyak, nggak mungkin kita hafal satu-satu, dan itu banyak banget teman-teman ya. Jadi hari ini saya ada rencana, saya ada tips buat teman-teman bagaimana caranya. Tapi saya nggak tahu cocok nggak, nanti kita coba ya. Oke, saya akan lanjutin dulu kosakata, katanya kemarin sampai 14 ya. Oke, 14 sudah beres ya, haising masih oke. Cuman saya kayaknya berhutang sama teman-teman penjelasan Kang. Mungkin teman-teman pernah dengar Kang Cai, ya kan? Nah, nanti ya sesudah ini aja. Jadi biar saya lanjut dulu, nanti baru saya jelasin yang Kang. Saya buka halaman yang kosong biar bisa tulis lebih leluasa ya. Oke, haising itu masih oke. Masih oke maksudnya hai kei. Mungkin teman-teman bilang, "Laoshi, saya boleh nggak pakai hai kei?" Kei kita udah pelajari juga ya. Haising, hai kei itu masih oke lah. Jadi penggunanya juga umum, misalnya makanan, baju, pakaian, tempat wisata, misalnya kerjaan baru, masih oke lah, haising, haikei ya. Jadi teman-teman boleh pakai haising atau haikei, seperti itu ya, boleh sama aja. Nggak sopan, nggak juga sih ya. Masih oke, jadi maksudnya kita netral, nggak memberikan ini bagus atau nggak bagus gitu. Kalau langsung misal puhao kan orang juga langsung direct banget ya. Jadi biasanya kita bilang haising gitu ya. Tergantung konteks sih ya, tergantung konteks yang ditanya. Tapi kalau secara positif aja sih, masih oke gitu ya. Jadi kita bilang ya netral gitu, pucuo ya lumayan, boleh juga. Bebas, jadi kita boleh bilang pucuo, hai kei, hai xing. Kayak mungkin saya tanya teman-teman apa kabar gitu ya, 最近怎么样? Teman-teman mungkin boleh jawab saya, hai xing, hai kei ba. Masih boleh lah, masih oke lah laoshi gitu ya. Atau 不错, lumayan, boleh ya. Oke, 再来是第15, 15. 除了什么什么以外，除了 terus 什么什么nya kita akan isi dengan frase, terus ada 以外, baru ada frase berikutnya. Itu artinya selain ya. 除了你和他以外, selain kamu dan dia, 还有别人吗? Masih ada orang lain nggak? 还有别人吗? 对，除了你和他以外，还有别人吗? Masih ada orang lain nggak? Misalnya contoh gitu ya. Oke, 再来是16, 有点 agak, 有点贵. 这儿的东西有点贵，我们去那边看看吧. Barang di sini agak mahal, artinya kita mungkin tahu sedikit harga pasaran. Kita bilang, barang di sini kayaknya agak mahal. 我们去那边看看吧. Kita pergi ke sebelah sana untuk lihat-lihat ya. 这儿的东西有点贵，我们去那边看看吧. 再来是17, 17, 其他yang lain. Nah, 其他yang lain teman-teman boleh perhatikan hanzi yang ini, ta ada ya di modulnya teman-teman. Nah, 其他 yang lain ini adalah yang lain dalam konteks benda, barang. Ya, karena ta yang ini adalah it di bahasa Inggris. Ya. Ta ini adalah dia, tapi untuk benda yang tidak hidup sama untuk binatang ya. Nah, itu pakai ta.
mungkin bahasa Inggrisnya bilang it gitu ya, dia gitu ya, dia, tapi untuk benda-benda tidak bernyawa, terus untuk hewan juga boleh pakai tha. Tapi kalau misal orang kan kita ada 2 tha, bener nggak? Kalau teman-teman nanti belajar huruf Mandarin ada tha yang ini sama tha yang ini. Nah, kalau tha yang ini secara umum, misalnya di dalam grup ada cowok dan cewek, jadi kita akan bilang tha secara umum. Tapi kalau yang di bawah ini adalah dia yang cewek, she, ya. Karena ada nü zipang, yang di sini ada nü zipang, ada ikan nü, seperti itu. Jadi maksud saya cita, kan mungkin nanti teman-teman ketemu cita tulisannya begini. Bacanya sama, cuman huruf Mandarinnya yang berbeda ya. Ini tetap baca ci. Ci, ta, tetap sama bacanya, cuma hurufnya berbeda. Nah, kalau misal ketemu yang kayak gini, berarti yang lain itu yang dimaksud adalah orang-orang. Tapi kalau yang cita nomor 17 yang di dalam modul kita dengan huruf ini adalah cita untuk benda-benda lain seperti itu ya, cita. Cita de ren ya berarti orang yang lain. Jadi 班上有 比如说ya, contoh ya, 班上 itu di kelas. 班上有100多名学生, di dalam kelas ada 100 murid. 3个学生交了作业, 3个学生交 itu artinya nyerahin. 作业 itu PR. Jadi 3 orang siswa udah nyerahkan PR. Terus 班长 nanya, 其他的呢? Pakainya yang saya lingkari ini. Karena orang ya, kan murid pasti orang. Jadi cita tene gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya aspek-aspek atau faktor-faktor yang membuat kita betah untuk bekerja, berarti kan aspek itu adalah benda. Nah, makanya akan pakai yang ini sebentar. Ya, karena aspeknya benda, aspeknya adalah misalnya aspek ekonomi, sosial dan segala macam, maka pakainya cita yang nomor 17. Seperti itu cara penggunaannya ya. Kalau dibaca sekilas sih sama gitu, tapi kalau di tulisan teman-teman jadi paham, oh cita yang dimaksud adalah faktor atau aspek-aspek yang bukan manusia. Oke, saya lanjut ya. 18, 机会 机会 ya, jadi nada 1 dan 4. 机会 adalah kesempatan. 请你再给我一次机会，请你再给我一次机会。Tolong kamu berikan saya satu kesempatan lagi ya. 请你再nya again, 再见的再给我一次机会。一次、2次、3次, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. 机会 kesempatan. 19, 老板 adalah bos ya, 老板 pemilik usaha, atau kita kalau makan di tempat ya, misalnya orangnya kita juga boleh panggil 老板 可以 ya, boleh pemilik tempat makanan, 我们可以叫他，可以称他为老板。再来是20, 亲切 itu ramah, friendly ya. Misalnya 班长的人很亲切, jadi panjang orangnya sangat ramah, 亲切 itu ramah ya, friendly seperti itu. 再来是21, 同事 itu adalah teman sekerja, sepertinya kita sudah pernah ya. 同事 同学 teman sekolah, 同事 adalah teman sekerja. Oke, karena shi itu adalah urusan, jadi tong itu artinya sama ya. Kita pernah belajar bersama-sama, bahasa Mandarinnya apa? Ini saya boleh clear ya, biar nggak terlalu penuh. 一起, 对. Nah, 一起 itu sinonim dengan 一同. Ya, oke. Kalau teman-teman ketik, saya tulisnya kepotong. Oke, 一同 sama dengan 一起. Jadi kalau teman-teman ketemu artikel, oh 一同 berarti 一起, sama, bersama-sama. Cuma memang sering dengar 一起 ya. Makanya 同事 orang yang satu kantor, satu urusan. Nah, 同学, 学nya belajar, artinya teman satu perkumpulan belajar. Kayak kita adalah semua adalah 同学 ya. Jadi guru-guru di China mungkin saya udah pernah cerita, mereka nggak akan bilang oh saya guru terus teman-teman ada murid, bukan. Mereka akan tetap bilang oh 我们是同学. Jadi menyamakan diri ya, biar kita sama-sama gitu, setara gitu ya, 同学, sama-sama belajar dalam satu perkumpulan, 同学. 再来是之间 itu diantara,
同事之间 berarti di antara teman sekerja. 同学之间 di antara teman-teman yang belajar. Namanya 同学之间.我们同学之间要互相帮忙. Misalnya, artinya apa? 互相 itu artinya saling. 互相 saling. Ya. 我们同学之间 之间 ini 要互相 yaunya di situ artinya harus ya. Jadi di sini penekanan harus saling 要互相帮忙 帮忙 teman-teman sudah belajar artinya saling membantu ya. 我们要互相帮忙. Oke, 再来是23压力 itu adalah tekanan ya 压力比如说我的工作压力太大了 berarti pekerjaan saya tekanannya sangat berat ya, tekanan di pekerjaan saya sangat berat. Orang bilang stres ya seperti itu. Tapi 压力 dia cara bikin di kalimat adalah 我的工作压力太大了 tekanan di pekerjaan saya sangat berat gitu ya, 压力你别给我太大的压力 ini artinya kamu jangan kasih saya tekanan yang terlalu besar. Misalnya misalnya contoh teman-teman minta saya mewakili Indonesia untuk ikut lomba. Terus teman-teman bilang, wah kalau kamu mewakili Indonesia kamu harus menang ya, gitu ya kan, misalnya contoh gitu. Nah, jadi orang tersebut yang kita jadikan kandidat akan bilang, oh 别给我太大的压力, jangan kasih saya tekanan yang terlalu besar ya. 别给我太大的压力. 别 jangan ya. 别给我太大的压力. Jangan berikan saya tekanan yang terlalu besar. Boleh dipakai di konteks itu ya. 再来是复杂 itu adalah rumit. Ya, mungkin kemarin kita waktu 口语练习 ada kata ini juga. 复杂 itu artinya rumit ya. 复杂 berbelit-belit 复杂 seperti itu ya. 再来是受不了 itu tidak tahan, ini satu frase ya. 受不了了 我真的受不了了 saya benar-benar tidak bisa tahan ya, artinya udah kayaknya misalnya contoh 我的工作压力太大了 我真的受不了了 seperti itu ya. Misalnya tekanan pekerjaan saya sangat berat 我真的受不了了 saya benar-benar udah nggak bisa tahan lagi ya, 受不了了 terus kayak teman-teman nggak bisa nafas itu juga bisa pakai 受不了 misalnya di sini aromanya maksudnya ada bau yang tidak sedap, jadi benar-benar ruangannya udah gitu pengap misalnya contoh. Nah teman-teman boleh pakai 我真的受不了了 我得先出去 saya harus keluar dulu ya. 我受不了了 我得先出去 saya harus keluar dulu, seperti itu ya. Oke, 再来26 其实 itu adalah sebenarnya ya. 其实 ini juga sering dipakai karena biasanya permulaan kalimat sebenarnya saya sangat menyukai pekerjaan saya yang sekarang misalnya ya. 其实我对现在的工作很感兴趣 ya. Sebenarnya saya sangat suka dengan pekerjaan yang sekarang. 但是 mungkin tetapi misalnya contoh ada faktor-faktor lainnya ya. 其实 sebenarnya. 再来是待遇 ini sinonim kalau di sini diartikan dengan lingkup yang sempit adalah gaji. Terus dia kalau misalnya gaji dia akan sinonim dengan 薪水. Terus ada sinonim dengan 工资 sinonim. Oke, jadi teman-teman boleh catat ya. Gaji itu sinonim dengan 薪水 dengan 工资 薪水. Sudah pernah belum ya? Kayaknya belum ya. 薪水 ya, ada orang bilang 薪水 artinya gaji, ada orang bilang 工资 artinya gaji ya. 工资 sama. Ini untuk arti secara sempitnya. Nah, terus satu lagi 待遇 teman-teman boleh kasih catatan tambahan arti lain. 待遇 itu adalah perlakuan. 比如说我们都有资格受到平等的待遇。平等 itu artinya adil ya. 平等的 di atas ya teman-teman. 平等的待遇。平等
adil, 平等的待遇, berarti perlakuan yang adil. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang politik dan sebagainya, seperti itu ya. Mungkin lebih ke bahasa-bahasa koran ya, 平等的待遇。我们每个人都是一样，所以都有资格。资格 itu ada apa? Ada hak ya, ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. 可以说 misalnya contoh teman-teman mau ganti pekerjaan, 比如说大家要换工作。contoh ya, saya pelan-pelan. 比如说同学们要换工作 misalnya teman-teman mau ganti pekerjaan, 然后我会问大家什么原因呢？什么原因 itu alasan apa ya, faktor apa yang membuat teman-teman pengen ganti pekerjaan atau resign. 我受到不平等的待遇。我受 itu mendapatkan ya, 受到不平等的待遇。平等的待遇kan perlakuan yang adil. 不平等的待遇 artinya perlakuan yang tidak adil ya, 平等的待遇。Jadi 待遇 ada dua. Pertama gaji yang sinonim dengan 薪水 atau 工资. Yang satu lagi arti adalah perlakuan ya. Jadi teman-teman bisa pakai ketika contoh konteksnya memang teman-teman mau menyatakan perlakuan ya, 待遇。再来是28 挺。Nah, 挺 ini adalah bahasa yang sering banget dipakai oleh orang-orang Beijing daerah utara. 挺好的, biasanya dia ada belakangnya ada te ya. Saya boleh hapus? Udah di screenshot semua? Wo kei shan diao ma? Sudah boleh saya hapus? Oke, 好，可以。Ya, saya hapus dulu tadi bahas ting. Jadi, 老师 kalau saya nggak mau pakai ting, supaya nggak ribet banget pakai hen saja boleh ya? Boleh, boleh ya. Ini cuman saya pikir saya kasih tambahan gitu. Apalagi ini bahan benar-benar saya susun sendiri. Jadi saya kasih tambahan yang mungkin kadang-kadang kalau kita nonton film, terutama CCTV, ya mereka sering pakai karena memang Beijing dan ya. Jadi, 挺好的啊，我觉得这里挺好的啊。Saya merasa di sini oke kok. Oke, maksudnya 挺好的 artinya 很好啊gitu ya. Cuman biasanya dia akan dipakai bareng-bareng dengan te, 挺. Terus misalnya kata sifatnya 好 挺好的。老师你今天穿的挺漂亮的啊。老师你今天穿的挺漂亮的啊。Ada a-nya itu maksudnya ya lebih santai ya, jadi nggak terlalu kaku. 挺好的，挺漂亮的。他的孩子挺聪明的，聪明 artinya apa? 挺好的terus 漂亮 udah pernah belum? 漂亮 cantik ya, oke? 漂亮 itu cantik. Cantik karena dandan atau baju, aksesoris dan sebagainya ya. 聪明是 pintar ya. 他的孩子 berarti anaknya. 他的孩子挺聪明的 misalnya anaknya sangat pintar. Nggak mau pakai ting, pakai hen, boleh? Boleh ya, jadi bebas. Sama sinonim ya. Jadi maksud saya kasih banyak sinonim supaya teman-teman kalau lagi ngomong nggak selalu harus hen, nggak selalu harus 非常, ya boleh pakai ting ya. 挺喜欢你的 挺喜欢你的 artinya sangat suka kamu ya. Seperti itu. Misal班上的同学挺喜欢你的。Teman-teman di dalam kelas sangat suka pada kamu, maksudnya welcome ya, senang sama kamu, seperti itu ya. 聪明 ini pintar. Jadi sama ya sinonim ya teman-teman. Supaya teman-teman nggak cuma pakai hen, maksud saya ya. Atau nanti misalnya lagi dengar orang ngomong ting, paham artinya sangat ya. Oke, saya lanjut ya. Saya clear dulu. 所以 itu maka. Ini juga kata sambung yang sering teman-teman pakai ya. 因为所以 ya. 因为所以. Halaman 13. Halaman 13 ya. Oke. 因为 jadi selalu biasanya ada 因为 karena. 因为什么什么什么所以 ya. Maka gitu ya. 因为今天下大雨。所以我迟到了 misalnya contoh ya 因为今天下大雨路上很堵车所以我迟到了真不好意思 sorry banget ya
真不好意思，真抱歉，sangat sorry banget ya，因为今天下大雨，路上堵车macet ya，所以我迟到了，真不好意思。Artinya sungguh-sungguh sorry banget ya, 因为 YINWEI ya, tidak ada bahasa Mandarin Pinyin yang begini, 没有。masih ingat ya, I tidak bisa berdiri sendiri di depan sebagai tunggalnya pinyin. 所以 mungkin teman-teman yang dulu belajar maksudnya bukan pinyin. Nah, untuk tips dari saya adalah kalau misalnya memang bunyinya ING gitu ya, tapi bukan G, nggak ada G. In cuma mungkin karena dibaca seolah ada G. In. Nah, in kan IN. Nah, karena I nggak bisa berdiri sendiri sebagai pinyin di depan, maka kita perlu tambahin Y. In way, seperti itu ya. Oke, 好，再来是因为所以因为 karena kalau teman-teman ketik ing atau in ini huruf Mandarinnya nggak keluar soalnya. Makanya saya bilang kenapa nggak boleh gitu ya, karena harus yin baru dia keluar huruf Mandarinnya. Oke, 再来是30 30 令 itu membuat 这件事令我很失望。这件事令我很失望。这件事，件 itu adalah kata satuan untuk urusan ya atau masalah. 这件事令我很失望。Sebentar. 失望 mungkin kata baru juga ya. Oke, saya tulisin biar teman-teman sekalian latihan mendengar ya. 这件事。这件事令我很失望。失望 ini kecewa ya, kecewa. Kalau siwang itu berharap, ini shi itu hilang harapannya, kecewa. 这件事令nya yang ini, yang nomor 30, 令我很失望, membuat saya sangat kecewa. Oke, 这件事令我很失望, kecewa ya, 失望。这件事令我很高兴, berarti urusan ini atau hal ini membuat saya sangat gembira, boleh ya, 令我很高兴，令我很失望, seperti itu. Oke, 再来是31是犹豫不决. Mungkin di lesson ini saya kasih beberapa Chengyu. Chengyu itu adalah 4 huruf dalam bahasa Mandarin supaya kita nggak ngomongnya panjang lebar banget ya. Jadi 犹豫不决 itu adalah orang yang pelin-pelan dan tidak bisa memutuskan ya, seperti itu ya. 犹豫不决，这件事令我犹豫不决，pas ada 令。hal ini membuat saya sangat tidak bisa memutuskan. Mungkin maju salah, mundur juga salah. Misalnya contoh seperti itu ya. 犹豫不决。比如说我问你。ini ada siapa ya? Yunita misalnya. Yunita, 你决定了吗? Yunita, 你决定了吗? 决定 itu sudah memutuskankah? 决定 kayaknya kata baru juga ya. 决定了吗? 决定 itu memutuskan. Atau bisa kata benda juga ya di konteks lain. 我的决定 artinya keputusan saya. Nah, 决定 yang di konteks yang saya bilang, Yunita, kamu sudah memutuskankah? 你决定了吗? 你决定了吗? Apakah kamu sudah memutuskan? 还没，我还是犹豫不决。决nya yang ini, 决定的决。犹豫 itu maju mundur gitu ya. Terus 不决, 不 kan tidak, 决定的决 artinya tidak bisa memutuskan ya. Jadi tidak bisa bilang A, tidak bisa bilang B ya. 犹豫不决。Oke, 再来理解。Oke, 32 理解 itu memahami, yang bisa artinya empati. Kalau teman-teman ada ikut program menjawab harusnya masih ingat ya. 理解 itu lebih ke empati. Kita mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Kita mengerti logikanya kenapa hal ini bisa terjadi. Itu namanya 理解. Atau kita memahami karena kita pernah di posisi tersebut. Itu namanya 理解, oke? Ya. Nah, kalau misalnya 了解 itu cuman tahu
secara dengan baik gitu. Mungkin saya akan kasih contoh ya, teman-teman ini sudah di screenshot. 你决定了吗? Kamu sudah memutuskan. sama 这件事令我很失望. Hal ini membuat saya sangat kecewa. Silakan di screenshot dulu karena saya perlu menghapus ya. Oke, 好了。了解。Oke. 好。sama 理解. Tadi saya ada kasih contoh. 了解, liao-nya adalah ini. Le, tapi baca liao. Ya, seperti yang kemarin saya bilang, le itu rata-rata ya biasanya dipakai untuk partikel 我吃了, 我去了, le. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu ini sama j, j-nya saya tulis begini ya. Ya, semoga kelihatan jelas sama teman. Nah, kalau misalnya ketemu huruf kayak gini, frase begini, maka otomatis kita nggak baca le, pasti baca liao. Liao j artinya, kalau diartikan sama-sama memahami ya, memahami, atau mungkin Inggrisnya know somebody or something well. Tahu banget ya. Kalau licie ini kayak tadi saya bilang, mengerti mengapa bisa begitu. Ya, orang mengerti bisa begitu. Orang mengerti logikanya begitu. Karena pertama mungkin dia pernah merasakan. Atau yang seperti saya bilang, empati. Jadi kalau teman curhat ke kamu, maka kata yang dipakai adalah, saya tanya dulu. Dengan saya kasih perbedaan seperti ini, kalau teman curhat gitu ya, maka kita pakai kata yang mana? Misalnya, dia bilang, oh, 我失恋了, saya putus cinta. Nah, terus dia curhat sama kita. Maka teman-teman untuk menyatakan kita paham, ya kan? Kan semua sama-sama paham. Nah, maka teman-teman pakai 理解, empati. Ya, 我很理解你的感受. Ya, 感受 itu adalah perasaan ya. 我很理解你的感受. Saya sangat memahami, artinya sangat berempati karena mungkin pernah berada di posisi itu ya. 比如说这样子. Ya, 理解, mengerti mengapa bisa begitu. Nah, kalau misalnya 了解, itu misalnya contoh gini ya. Saya kasih kalimat, teman-teman boleh isi, cuman ini tempat saya nggak cukup. Ini screenshot dulu. Ya, saya akan share halaman kosong biar teman-teman lebih enak. Ya, silakan di screenshot dulu yang ini. Jadi sama-sama mungkin kalau kita artikan tuh memahami, ya, cuma penggunaannya seperti itu, ya. Oke. Nah, ada dua kalimat yang teman-teman saya minta isi melengkapi dengan 了解 atau 理解, ya. Oke. Oke, ya. 我们看一下了解。没有，我直接给大家做一个题, jadi saya langsung kasih soal, teman-teman putusin. Ini pakai 理解 apa 了解? Nih. Wenhua itu apa? Ya, oke ya. Mungkin nggak cek dulu, tapi saya kasih dulu soal ya. Pertama. Yang kedua, wenhua itu adalah budaya. Kayaknya kita udah belajar ya. Oke. Oke, kalau soal kedua. Oke, teman-teman, ada kosakata baru yang nggak tahu. 为什么 itu mengapa, ya kan? Mengapa? Ta dia, oke? Hui di sini artinya akan atau maksudnya kenapa dia bisa gitu ya? 这么做, 这么 itu begini, 做 melakukan, oke? 这么
begini, 做 itu melakukan atau beraksi melakukan atau bertindak boleh ya. Kayaknya jawabannya udah semua ya. Ya, oke. Coba saya lihat ya. Ya, oke. Berarti tandanya teman-teman sudah paham. 对不起，你了解中国文化吗? Artinya, kamu tahu budaya China dengan sangat benar-benar nggak? Oh, 我很了解中国文化，了解。Know somebody or something well， 了解。比如说因为我已经在中国住了10年，所以我很了解中国文化。Jadi karena saya sudah tinggal di China 10 tahun, jadi saya sangat memahami budayanya China, ya kan? 因为我在中国住了10年，所以我很了解中国文化。Contoh ya. Oke, terus yang kedua, 我不理解，对。karena yang tadi saya bilang, understanding the logic, the reason, kenapa dia melakukan hal itu. Jadi cara ekspresinya teman-teman tahu ya, 我不理解为什么他会这么做，我不理解为什么他会这么做。Oke, sampai di sini oke? Contoh satu lagi ya. Ini 但是 但是 tetapi kita udah pernah belajar belum? 但是我已经爱上他了。已经 itu sudah, 爱上 爱nya cinta, artinya jatuh cinta ya. 爱上他了 pakai partikel ya. 爱上他了。我不什么什么他，但是 tetapi 我已经爱上他了。Okay. Yang kedua. Hmm. 我曾经丢过钥匙。等一下，所以我等一下，我能Oke, ada kata baru mungkin. 我曾经丢 ini hilang.丢过. Kalau misalnya 老师 saya nggak mau pakai 曾经 boleh? Boleh. Ya, artinya 我丢过钥匙. Artinya saya pernah kehilangan kunci. 钥匙 ini kunci. 所以 maka 我能 saya bisa 你的感受. Tadi saya udah bahas 感受 itu perasaan. Ya, 感受 perasaan. Jadi dari dua contoh ini kira-kira ya, yang kedua adalah 理解, yang pertama adalah 了解. Benar nggak teman-teman jawabnya? Jangan kebalik ya. 我不了解他, saya belum memahami dia, masa belum tahu dia secara well gitu, bagus gitu. 但是 tetapi saya sudah jatuh cinta pada dia, misalnya contoh ya. Jadi yang pertama adalah 了解. Kalau konteks kedua, pokoknya teman-teman paham perasaan orang, empati itu pakai 理解. Ya, tapi kalau paham sesuatu dengan tahu benar luar dalam itu
了解 ya. Ini 理解. Saya lihat banyak jawaban yang sudah benar. Ya, sorry ya teman-teman ya, yang kepikir kalimatnya agak panjang ya. Semoga nggak bingung, tapi saya pelan-pelan. Ada yang ketinggalan? Soalnya kalau saya cuma menjelasin kosakata, takutnya teman-teman bingung di penggunaan. Memang bahasa Mandarin kalau sudah kosakata, next level adalah cara penggunaan kosakata itu. Makanya sampai sekarang saya memang belum menemukan kamus yang bisa begitu ya. Maksudnya, oke, ada liaojie, lijie, terus gimana contohnya? Itu yang memang belum. Cengjing itu artinya pernah. Ya, 我曾经丢过钥匙. Jadi pernah, sebentar, nah, kan kita belajar kuo, benar nggak? Terus ada cengjing. Nah, cengjing itu taruh depan kata kerja. Kalau kuo taruh di belakang kata kerja. Lalu saya nggak mau pakai yang terlalu panjang. Ini dihilangkan boleh? Boleh. Cengjingnya boleh dihilangkan. 我丢过钥匙. Saya pernah kehilangan kunci. 所以 maka saya bisa memahami perasaan kamu. Misalnya kuncinya ada kunci rumah, orangnya nggak bisa masuk rumah karena kuncinya cuma satu, contoh. Dan dia kan nangis ya, sedih banget. Nah, kita akan ngomong begini. 我能理解你的感受。我曾经丢过钥匙， boleh juga ya. Jadi nggak pakai 所以 lagi. Ya, 我能理解你的感受. Saya bisa memahami perasaan kamu. Saya pernah juga kehilangan kunci. 我曾经丢过钥匙。曾经 pernah. 曾经 itu pernah. Sama dengan 过, cuman posisinya aja. 曾经 di depan kata kerja, 过 di belakang kata kerja. Ya, 过 kita udah pernah belajar ya. 你跳过槽吗? Kamu pernah ganti pekerjaan nggak? Ya kan? Oke. Yang atas oke ya. 我不了解他, saya tidak memahami dia. 但是 tulisan saya ketutup sama chat. Ya, kalau gitu teman-teman ya nggak usah chat dulu ya, biar yang lain bisa screenshot dulu. Ya, oke. Di screenshot dulu. 我不了解他, 但是我已经爱上他了. Tapi saya sudah jatuh cinta kepada dia, misalnya gitu ya. 我不了解他, 但是我已经爱上他了. Halo, Ma? Oke. Sekali lagi, karena kalimatnya panjang, saya boleh tanya, masih ada yang ketinggalan? Supaya saya tuntaskan untuk yang konteks ini. Jadi nanti saya nggak menjawab di program Selasa, supaya teman-teman nggak merasa nggak nyambung gitu ya. Kok balik lagi gitu ya. Nah, ini kita tuntaskan yang konteks 4 contoh ini, biar teman-teman sudah jelas artinya apa. Oke ya? Kalau sudah, saya akan balik ke materi dan halaman ini akan hilang ya. Oke, Hah? Belum paham perbedaan keduanya? Oke. Tadi tulisan saya juga udah dihapus yang saya jelasin arti kosakata tunggal. Jadi, oke. 了解 itu memahami sesuatu dengan baik. Misalnya benda atau orang. Cuman sampai taraf paham doang. Ya, misalnya 我很了解我的儿子. 我很了解我的儿子. Itu jadi saya memahami anak saya, benda. 我很了解班长. Saya sangat memahami panjang karena mungkin kita udah teman puluhan tahun. Misalnya contoh. Oke, tapi kalau lijie yang di dalam konteksnya kita itu adalah memahami kenapa dia berbuat demikian. Kalau kayak tadi kan kalimatnya panjang kan. 我不理解他为什么这么做. Saya benar-benar nggak paham loh ya, kenapa ya dia melakukan hal itu. Nah, jadi
Kalau ekspresinya kan gitu ya, misalnya, oh saya benar-benar nggak nyangka, nggak paham loh ya, kenapa dia bisa melakukan hal itu. Maka pakai licie. Jadi ada kenapa dia melakukan hal itu. Makanya kan saya bilang licie itu adalah understand the reason dari actionnya itu gitu. Understand the logic atau the reason seperti itu. Atau satu lagi adalah empati. Ketika orang kehilangan, kita ikut merasakan. Empati itu ikut merasakan. 比如说 ya mereka lagi berduka, terus dia sedih terus ya, udah 2 minggu masih sedih terus. Kita kunjungin dia, ya kita harus pakai 理解，我能理解你的心情ya, mood 心情 seperti itu ya. Jadi saya bisa berempati, artinya paham dengan perasaan kamu, mood kamu, karena saya juga pernah kehilangan. Itu empati. Jadi memang berbeda ya, maksudnya tergantung kita mau ekspresikan apa. Seperti yang tadi saya bilang, kisi-kisinya adalah kalau licie, kita memahami jalan logikanya, makanya kita bilang licie. Atau di kalimat itu untuk menyatakan empati. Oke ya. Oke ya, oke. Nah, jadi kalau cuma sekedar paham doang terhadap benda atau orang, ya udah 了解，了解。我很了解同学们. Saya sangat paham sih teman-teman kendala belajar misal apa ya. Oke. Sudah ya, 理解和了解. 再来33, 处境. 处境itu adalah kondisi, situasi atau lingkungan. Dan 处境 ini dipakai untuk kondisi lingkungannya orang ya, orang. 我的处境. Oke. Jadi kondisinya untuk orang. Teman-teman catat dulu, atau lingkungan ya. Kekurangan arti di sini, lingkungan. Circumstance. 处境. Oh, ada 理解 di atas ya. 我能理解你的处境. Artinya saya sangat berempati, sangat bisa paham dengan kondisinya kamu. Dan karena kondisi itu orang, sehingga kita bilang 你的处境. Oke, saya lanjut ke bawah dulu ya. Mungkin teman-teman bertanya, oke, 情况 bedanya apa? 情况 itu adalah situasi kondisi untuk orang atau untuk hal, urusan. Ya. 现在是什么情况? Nggak bisa 现在是什么处境. Jadi 情况 bisa dua, bisa untuk kondisi barang, benda, situasi, atau hal, atau urusan. Satu lagi bisa untuk orang. Tapi kalau misalnya 处境, itu adalah kondisi yang dialami oleh orang. Benar-benar cuma untuk orang. Jadi yang lebih umum pemakaian adalah 情况. Kalau 处境 itu cuma untuk orang aja, person. Ya. 我很理解你的处境. 我最近的处境不好. Berarti situasi saya belakangan ini ya, 我最近的处境不好. 最近 kan kita udah belajar recently ya, akhir-akhir ini. 我最近的处境不好. Jadi saya tahu berarti akhir-akhir ini kalau orang ngomong gini ya, berarti saya paham bahwa dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Atau secara ekonomi tidak bagus. Itu namanya 我最近的处境不好. Jadi kalau orang ngomong gitu kita sudah paham, artinya dia ada kesulitan. Antara dia nggak nyaman sama pekerjaannya atau dia ada masalah ekonomi. 我最近的处境不好. Nah, mungkin kita akan tanya lebih lanjut ya. 怎么了? Ada apa? Apa yang terjadi ya? 怎么了? 处境. Nah, 处境 ini seperti yang saya jelaskan, kalau 情况 dia bisa untuk orang, bisa untuk benda, maka ini bisa diganti dengan 情况. Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Karena 情况 bisa dua arti. Masih ingat ya teman-teman ya? Jadi kalimat ini kalau teman-teman bilang, oke, langsung saya mau simple aja pakai 情况. 我最近的情况不太好 atau 不好. Oke? Nah, tapi kalau konteksnya begini. 现在是
什么情况 hal kan, kita maksudnya tiba-tiba datang terus rumah kita lagi rame orangnya. Nah, kita akan tanya kan, oh, 现在是什么情况？怎么了？现在是什么情况？ artinya sekarang kondisi lagi kenapa nih? Maksudnya kondisi apa gitu ya? 比如说我们家怎么啦 gitu ya. Misalnya contoh rumah teman kita kecurian gitu ya, kemalingan. Terus misalnya kalau ini orang daerah kan bisa orang rame-rame ngumpul liatin, bener nggak? Nah, kita tiba-tiba pulang, kita akan nanya, 现在是什么情况？不是现在是什么处境？ karena ini urusan. 好， sampai di sini oke? Dari dua contoh yang saya kasih, ya kalau ini 现在是什么情况 itu nggak bisa diganti dengan 处境. Kalau ini masih bisa. 情况. Jadi 情况 penggunaannya sih lebih luas. Cuman saya tambahkan 处境 karena mungkin teman-teman nanti akan baca artikel, oh 处境itu apa ya? Nah 处境ya sama lingkungan, kondisi, situasi, tapi untuk orang, person. Sampai di sini oke? 现在是什么情况 cuma itu, dia nggak bisa diganti 处境 ya. Oke ya, sudah? Jadi paham ya perbedaan 处境 sama 情况. Yang penting teman-teman kasih arti 处境 itu kalau menyatakan kondisinya si orang. Nah, tapi kalau kondisinya sesuatu hal, sesuatu benda, itu pakai 情况. Ya, termasuk orang juga boleh pakai 情况. Jadi 情况 lebih luas. Makanya saya bilang dia ada dua. Boleh menyatakan situasi, kondisi, atau hal. Oke, pertanyaan saya. Teman-teman, tadi ada 地震, ada gempa. Jadi saya mau tanya kondisi di Malang ya. Tadi kondisinya di Malang. Oke. Saya mau tahu kondisi Malang bagaimana. Cara saya bertanya adalah pakai yang mana? Yes, 谢谢. Wiriani, Rudi, pakai 情况. Ya, misalnya 刚才发生地震, mungkin saya nggak tulis ya, tapi nggak apa-apa teman-teman latihan dengar. 刚才 tadi barusan, 发生地震, 发生itu terjadi. 发生地震, 地震itu gempa, ya. Koma, 现在情况怎么样? Yes, kondisi, karena hal, urusan. Kalau misalnya saya mau tanya tentang kondisi orangnya, kondisi orang atau korban, pakai apa? Kondisi korban, kondisi orangnya, pakai 处境可以. Atau mau pakai 情况 tetap boleh karena 情况 bisa dua-duanya. Ya, pakai 处境. Ya. 现在遭受者itu orang yang kena dampak ya. 遭受者的处境怎么样？现在遭受者的处境怎么样？ Ya ini sudah bahasa koran ya. Nanti kalau ada Selasa teman-teman tulisin aja biar saya boleh tulisin buat teman-teman nggak apa-apa. Tapi ini tambahannya biar teman-teman nggak terlalu pusing. Banyak banget kosakata ya. Dari dua contoh teman-teman bisa paham. Jadi kalau saya mau tahu kondisinya si korban berarti bisa pakai 处境, bisa pakai 情况. Tapi kalau misalnya kondisi Surabaya, kondisi Malang, kondisi Jogja karena daerah sekelilingnya maka pakai 情况. Oke ya. 再来是35 35 ya. 清楚. 对不起. 不知所措. 不知所措 itu tidak tahu mesti ngapain. 不知所措. Tidak tahu mesti ngapain. Tidak tahu mesti melakukan apa. Ya. 不知所措 ini juga 成语 peribahasa 不知知道的知不知道要怎么做 不知所措. Jadi peribahasa itu 4 huruf itu membantu kita untuk memperingkas ketika kita ngomong nggak ngomongnya bertele-tele ya. Jadi 不知所措 老师我不知所措 老师 kalau nggak mau pakai 成语 boleh nggak ya? Boleh. Cara ngomongnya ada 老师我不知道该怎么做 该 seharusnya 怎么做 bagaimana beraksi bertindak
我不知道该怎么做，不知所措. Artinya ya tidak bisa ambil keputusan, terus nggak tahu mesti ngapain untuk langkah berikutnya ya. 不知所措. 再来是36，清楚，清楚 itu jelas ya, 清楚 jelas. 37清楚 ini biasa kan teman-teman saya suka tanya, oh 能听到我的声音吗？我的声音清楚吗？suara saya jelaskah? Itu jelas maksudnya clear. Tapi 清楚 bisa dipakai di konteks lain, misalnya saya bilang 我今天的解释大家清楚了吗？我今天的解释 itu penjelasan. 大家清楚了吗？ Teman-teman sudah jelas? Jelas ya. Jadi ada dua arti 清楚. 再来是37，自己 itu adalah diri sendiri ya, 自己 diri sendiri. 我自己来，你跟谁来？我自己来saya datang sendiri, artinya tidak sama siapa-siapapun. 我自己来。Oke, 再来38，注重 menitik beratkan ya, artinya lebih mengutamakan yang mana, menitik beratkan. 你注重哪些条件？ Kamu lebih, kalau orang bilang pandang berat ya, boleh nggak bahasa Indonesianya begitu? Kamu lebih menitik beratkan 哪些条件 syarat yang mana? 你注重哪些条件？比如说要买房子。mau beli rumah, terus misalnya kalian suami istri berunding gitu ya, nah mungkin suaminya akan tanya, 你注重哪些条件？ kamu lebih mementingkan syarat yang mana? 比如说方向contoh hadap, 方向 itu hadap, misalnya rumahnya masih hadap apa, seperti itu ya. Oke, 再来是哪些? Oke, tadi saya udah kasih contoh ya. Beberapa yang mana? Jadi jamak. Beberapanya boleh banyak ya. 你注重哪些条件？我喜欢朝南的方向，朝南 itu menghadap ke selatan. Misalnya contoh ya, 我喜欢朝南的方向，然后要有4间卧室，卧室 itu adalah kamar tidur misalnya. 4间4 buah kamar tidur ya. Jadi syarat-syarat yang mana ketika kita mau beli rumah? 哪些条件？条件 itu syarat. Oh ya di bawah. 条件 adalah syarat ya. 你喜欢的男朋友要有什么条件？你喜欢的男朋友 ada yang masih banyak yang single di sini? Terus misalnya orang mau bantu teman-teman kenalin. Nah, terus dia akan tanya, 你喜欢的对象 boleh ya? 对象 itu pasangan. 你喜欢的男朋友 juga boleh. Teman laki-laki yang kamu sukai itu 要有哪些条件 mesti ada syarat apa 要有哪些条件 身高好ya misalnya orangnya yang tinggi gitu ya ya 条件 oke 再来是意见 意见 itu adalah saran atau ide 比如说谢谢大家的意见 thank you buat sarannya dari teman-teman semua 我会注意的 misalnya ya contoh saya akan memperhatikan ya saya akan pay attention 我会注意的再来42十全十美 10 itu 10 makanya orang suka angka 10 ya 十全十美 artinya sempurna oke 我们希望能有十全十美的工作比如说我们希望能有十全十美的工作kita semua berharap bisa ada pekerjaan yang sempurna ya 十全十美的工作但是呢 tetapi 但是呢其实没有十全十美的工作ya sebenarnya tidak ada kerja yang perfect banget ya kalaupun jadi bos tetap ya 各有利弊 saya boleh pakai ya nomor 44即使当了老板也是各有利弊呀当老板和当员工各有利弊ya jadi bos atau jadi karyawan semua masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya 对吗大家同意吗同意 itu setuju benar nggak ya 同意 ya jadi setiap kondisi sebenarnya nggak akan perfect ya apalagi manusia berharapnya pasti punya pengharapan punya expectation ya pengharapan jadi
ya pasti nggak ada yang sempurna. 所以呢，十全十美, selain tadi yang saya bilang kerjaan, saya juga boleh pakai begini. 同学们，我也不是十全十美的老师，所以如果有哪些地方不好的话，请大家多多包涵。agak panjang ya. 同学们, teman-teman, 我也不是十全十美的老师 ya. Saya juga bukan guru yang sempurna. 如果有不好的地方, 如果 jika 有不好的地方, 地方 itu tempat, tapi tempat di sini artinya ya segala macam kondisi ya, bukan tempat yang tempat gitu ya, tapi 地方 maksudnya berbagai aspek ya. 如果有不好的地方，有错的地方，ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan ya，有错的地方，请大家ya please semuanya ya，请大家多多包涵，包含 itu 包容的意思，artinya tolong dimaklumin ya，请大家多多包涵，十全十美 sempurna ya。OK， 再来，环境kita ada 环境 lingkungan ya。Nah, 环境 ini lingkungan, lebih ke lingkungan yang maksudnya kalau 处境 itu lebih ke kondisi yang memang bagus tidak bagus. Tapi 环境 ini netral ya. 你喜欢什么环境? Bukan 你喜欢什么处境, 不是. Ya, saya paham Mandarin itu dia saking kaya rayanya. Jadi kata-kata yang sama itu banyak, tapi penggunaannya yang berbeda. 处境 kayak tadi saya pakai di korban. Terus kayak tadi, 我最近的处境不好，我最近的处境很好. Jadi 处境 itu kita udah pasti fix antara bagus sama nggak bagus. Tapi kalau 环境 itu dia netral. Netralnya misalnya gini, 去中国是为了有语言环境. Saya boleh tulis. Ini bagus buat teman-teman yang misalnya sudah belajar kayak gini, terus mau lanjutin ke China. Saya sangat support ya. 我很支持. Saya sangat support dan saya akan katakan begitu. Ini saya boleh clear ya. 去中国是为了itu demi ya, 是为了 adalah demi 有语言 apa teman-teman? 环境 oke. 有听写了 语言 itu bahasa ya, masih ingat ya? 语言环境. Jadi pergi ke China adalah demi ada lingkungan untuk berbahasa. Artinya teman-teman ke China supaya ada teman ngobrolnya, atau mau nggak mau harus ngomong bahasa Mandarin supaya orang paham. Seperti itu ya. Jadi 去中国是为了有语言环境 ya, lingkungan berbahasa. Jadi teman-teman paham bahwa 环境 itu netral. Misalnya saya akan tanya, 你喜欢什么样的环境? Kamu suka kondisi atau lingkungan yang seperti apa? Karena saya belum tahu kondisi yang teman-teman suka itu seperti apa, dan pertanyaan saya netral sehingga pakai 环境. Oke. Kalau menjaga lingkungan pakai yang mana? Misalnya kita perlu menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Jadi pakai yang mana? Kan tadi karena 处境 ada namanya lingkungan ya. Jadi saya perlu kasih contoh untuk pembedaan. Ya, 环境. Karena netral. Yes. Jadi teman-teman perlu tambahkan di situ netral ya. Saya selesaikan dulu ya nomor 44 biar kita beres. Jadi nggak gantung. Ya, melindungi namanya 保护. 我们必须保护环境 ya. 保护 melindungi. Karena secara universal lingkungan ya netral, 保护我们所住的环境，比如说kita perlu melindungi lingkungan tempat kita tinggal, 保护我们所住的环境也可以保护环境。OK， 再来44，最后一个
nomor 44. 各有利弊，各有利弊 itu adalah masing-masing ada plus minus ya, semua ada kelebihan dan kekurangan. 各有利弊，利 itu adalah 好处 ya, terus 再来是弊 itu adalah 坏处，坏处 itu adalah kekurangan ya, hal yang tidak baik. Ini karena waktu, nanti next ada kesempatan saya jelasin pi ya, penggunaan pi, misalnya 作弊 itu artinya curang ya, 贪污舞弊 pi-nya pi ini artinya korupsi, kolusi dan nepotisme KKN ya. Nanti next time ada kesempatan saya tulisin biar lebih jelas, terus teman-teman nggak buru-buru ya. Oke, 保护环境 tadi udah ya. 各有利弊，各 itu artinya masing-masing, 各有利弊，各 itu artinya masing-masing, 有 ada, 利 kelebihan, 弊 kekurangan. Ini juga 成语 peribahasa ya, 4 huruf. 好了吗？ sudah beres? Ya, karena kosakata kita cukup banyak ya. Nanti kita akan lanjutin di minggu depan. Kalau misalnya perlu saya review sedikit, terutama yang penjelasan lebih mendalam untuk kosakata, mungkin minggu depan kita boleh review. Terus kita lanjut untuk baca percakapan ya. Sekarang kita akan 听写 supaya keburu ya. Dan hari ini saya memperkenalkan kepada teman-teman semua, saya pikirin satu ide adalah semoga bisa bantu teman-teman untuk menguasai terutama dalam menghafal nada. Karena ya ini recordnya di save ya, tenang saja. Jadi nanti boleh review lagi di YouTube. Ya, mungkin ini kosakatanya juga udah mulai levelnya banyak, banyak yang, oh ini sama, terus penggunaannya seperti apa. Itu yang mungkin udah mulai levelnya tinggi. Tapi saya bikin bahan ini berdasarkan request teman-teman yang ingin menanyakan tentang hal interview kerja, dan panjang yang bahas, oh ya, udah kasih tentang interview kerja, tentang pekerjaan. Ya, berarti kita bahas seputar di topik itu ya. Nanti next time kalau nggak ada requestan bahan, ya saya bikin bahan yang lebih ringan. Misalnya ngomong cuaca, ngomong traveling, jalan-jalan ke kota mana, seperti itu ya. Oke, 好，大家准备一下，kita akan 听写untuk lesson 1 dan 5 sekalian mereview ya. Oke. Asuransi 保险. Oh, 这个保. Kok tiba-tiba tanya asuransi? Karena nggak ada ininya. 保险. Ya. 险 itu adalah 危险的险, bahaya. 保 itu dari 保护的保, menjaga ya. 保险 itu asuransi ya. 不客气, Pak Juslan. Oke, saya boleh keluarin modul. Teman-teman juga siap-siap. Ini saya tinggalin aja. Terus kita lanjut ke 听写 ya. 听写 bagian pertama. 准备好了吗? Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Oke, silakan diartikan untuk kalimat berikut ini. Mengenal kamu sangat senang. Ditranslate maksudnya ke bahasa Mandarin ya. Mengenal kamu, saya sangat senang. Mengenal kamu, saya sangat senang. Oke, 再来第二。Mengenal kamu, saya sangat senang. Ini adalah teman saya, nomor 2 ya. Ini adalah teman saya.
Ini adalah teman saya. Tisan yang ketiga. Namamu siapa? Atau siapa nama kamu? Sama ya. Untuk yang biasa-biasa saja, bukan konteks yang misalnya, oh sopan banget. Jadi yang biasa-biasa, standar. Siapa nama kamu? Misalnya untuk dipakai untuk orang yang sepantaran. Halo, Ma. Kita lanjut. Nomor 2. Ini adalah teman saya. Nomor 2 ya. Ini adalah teman saya. Ini adalah teman saya. 好了，再来是第二，第三，对不起，第四，yang keempat ya. Oke, yang keempat. Malam hari saya mereview di rumah. Malam hari saya mereview di rumah. Halo, Ma. 再来第五，yang kelima. Ini adalah foto mama saya. Ini adalah foto mama saya. Oke, 5 soal cukup. Ini adalah foto mama saya. Selanjutnya bagian kedua. Kosakata ya teman-teman ya. Dokter. Dokter. 再来第二。Atau. Ya, dokter yang mengobati. Dokter, ya. Atau untuk kalimat tanya. Atau untuk kalimat tanya. Yang ketiga, bermarga. Bermarga. Saya bermarga Chai, misalnya ya. Bermarga. Nomor 1, dokter. Yang kedua, atau untuk kalimat tanya. Yang ketiga adalah bermarga. Oke, yang keempat.
Terima kasih. Yang kelima, sampai jumpa. Sampai jumpa. Nomor 5. Sampai jumpa. Oke. Masih oke? 还好吗？还可以吗？ Masih oke? Saya boleh kasih lagi? Oke. Oke ya. Berarti masih ingat ternyata ya. 还可以. Nah, 还行. Nah, boleh dijawab 还可以, 还行. Saya lanjut. Untuk yang bagian ketiga ini, saya minta kalau teman-teman ingat nada, silakan ditulis. Kalau memang nggak ingat, nggak apa-apa. Nanti saya ada cara ya habis ini. Nomor 1, kan saya bacain Mandarinnya, terus teman-teman mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maksud saya teman-teman boleh tulis Hanyu Pinyin ya, karena ini kosakata pendek kok ya. 没关系. Nomor 1. Teman-teman artikan, tapi saya minta untuk ditulis dengan Hanyu Pinyin beserta kalau hafal nada. 没关系. 没关系. Teman-teman tulisin artinya. "没关系." 第二，明天见。明天见。明天见. Sambil dikasih nada. 明天见. Oke, Pisan. Bu keci. Bu keci. Bu keci. Yang keempat. 老师。老师。第五, yang kelima. 贵姓。贵姓。贵姓。好了吗？
Sudah? Halo? Untuk nadanya gimana? Halo, oke, 好。现在这样子，saya ada satu latihan buat teman-teman untuk nyusun kosakata jadi kalimat. Sebentar. Bagian ini ini dijawab dulu. Ya, silakan disusun dulu. Menyusun kalimat. Ini disusun dulu. Atau mungkin teman-teman mau screenshot. Bagian bawah harusnya nggak ketutup ya. Masih bisa ya. Yang ini sui ya. Mungkin saya tulis agak jelas. Sui. Halo, Ma. Ini jelas kan ya? Apa? Belum? Oke, 好。Pelan-pelan saja teman-teman ya, 没关系。慢慢来。Ini maksudnya menyusun jadi kalimat yang benar. Dari kosakata kan 什么时候 terus saya pisahkan pakai begini. 新加坡 saya pisah ke terus strip nih, terus 朋友们 terus strip 去. Jadi susun jadi satu kalimat yang benar sesuai tata bahasa. Disusun jadi kalimat yang benar. Keterangan waktu dan subjek boleh tukaran tempat, bebas. Udah? Halo? Nanti kita cek kok ada kunci jawabannya. Kalau sudah, saya mau ajarin teman-teman cara supaya menghafal nada di rumah. Jadi, supaya teman-teman nggak keburu untuk udah terlampau jauh, terus nanti balik-balik mungkin teman-teman merasa, saya nada nggak hafal loh ya, jadi cuma bisa pinyin misal, 朋友, P-E-N-G, ya sebentar ya, bentar, ya saya paham, susah banget. Jadi saya nggak tinggalin teman-teman, artinya ya udahlah teman-teman hafalin aja, saya nggak mau tahu. Saya nggak tinggalin teman-teman begitu ya, karena saya paham. Dan cara itu bukan dihafal mati. Misalnya dihafal mati itu maksud saya ya, 什么, 2 sama 5. 时候, 2 sama 5. Lama-lama, teman-teman nanti udah ke bahan lain pasti bakalan lupa. Jadi nggak bermanfaat menurut saya. Makanya kenapa hari ini saya mau ajarin teman-teman caranya. Sambil karena kita tes pertama, jadi kayak tadi saya bacain pelan-pelan. Teman-teman mendengarkan saya baca untuk menandakan nada seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai ya, udah selesai. Jadi bagian sebentar ya. Saya terpaksa share balik ke
posisi tadi. Saya belum buka kunci jawaban dulu ya. Saya balik ke Zoom dulu. Ya, saya balik ke Zoom. Terus teman-teman boleh buka. Oh ya, berarti saya harus stop share. Nah, teman-teman saya minta balik ke yang bagian pertama. Bagian pertama kan kita mentranslate kalimat, benar nggak? Nah, sekarang saya akan bacakan kunci jawabannya, tapi teman-teman adalah memberikan nada, memberikan tanda nada. Pelan-pelan nggak apa-apa, salah nada nggak masalah. Ini adalah perdananya kita. Jadi nanti kalau teman-teman belajar nada di rumah, saya nggak berharap teman-teman hafalnya benar-benar kayak hafal rumus gitu ya. Misal, 认识你. Jadi, 认 4, 是 5, ni-nya 3. Nanti udah ke kalimat 2, saya jamin bakalan lupa. Nah, cara menghafal nada, menguasai nada yang benar adalah bacakan dengan nada yang benar. Bacakan dengan nada yang benar, yang tepat, ketika teman-teman mentranslate, mengerjakan 认识你我很高兴. Teman-teman baca dengan nada yang benar untuk memberikan tanda. Ya, tapi nggak apa-apa, itu memang latihannya cukup lumayan. Nah, saya bantu teman-teman untuk kasih tanda nada. Yang bisa, silakan kasih tanda nada. Yang nggak bisa, nggak apa-apa, ditinggal dulu. Oke? Ya, nomor 1. 认识你. Boleh, silakan dikasih tanda. 认识你. 好了吗？我很高兴。我很高兴。认识你，我很高兴。再来第二 nomor 2。这是我的朋友。这是我的朋友。Bagi teman-teman yang memang kasih nada, saya pelan-pelan ya. 这是我的朋友. Memang belum biasa, jadi teman-teman merasa nadanya kayaknya sama semua. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan teman-teman akan paham. Oh, peng 2, peng. Ya, jadi sifat nada itu yang teman-teman perlu pahami, sehingga bukan dihafal, tapi ketika kita baca dengan benar, kita bisa kasih tanda nada, gitu ya. 这是我的朋友。好了吗？ Saya boleh minta respon teman-teman yang lagi kasih tanda, supaya saya tahu saya nggak terlalu cepat. 这是我的朋友。Lebih pelan lagi ya. Oke. 这是我的朋友。Jadi nanti cara ini yang teman-teman pakai ketika review di rumah, ketika mempraktekkan nada, gitu ya. Halo, oke. Yang ketiga, 你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？ Ini perdana, saya paham pasti banyak yang bingung gitu ya. Terutama kayaknya dengarnya nada sama semua, tapi nggak apa-apa. Itu cara kalau teman-teman belajar di rumah untuk menghafal nada. Sui, jayo. Tapi teman-teman, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman merasa ini terlalu teknikal dan teman-teman nggak mau, nggak apa-apa juga ya. Sebenarnya yang penting ngomongnya benar, terus bisa kosakata. Tapi yang bagi teman-teman yang merasa kayaknya kehilangan satu bagian yaitu nada, maka caranya memang satu-satunya begitu ya. Cuman saya nggak minta teman-teman hafal dengan hafal mati gitu, nggak bisa. Karena kalau saya tinggalin teman-teman begitu, ya nanti balik ke sini lupa lagi seperti itu. Tapi dengan teman-teman ucapin dengan benar, teman-teman dapat 2 manfaat. Pertama, pengucapannya benar sesuai nada sehingga pronunciation-nya bagus.
Terus yang kedua adalah teman-teman nada bukan dihafalin, tapi dipahami gitu ya. Bisa ni jiao shenme ming zi gitu. Itu yang pertama saya lakukan ketika saya belajar menguasai nada. Jadi saya udah tahu cara bacanya, baru ni jiao shenme ming zi seperti itu ya. Oke, saya nomor 4. Dan memang bagian ini akan agak lama, tapi nggak apa-apa. Teman-teman boleh kasih saya feedback apakah oke dengan cara begini atau kita lanjut nada teman-teman belajar sendiri gitu ya. Oke. Yang keempat, 晚上我在家复习。晚上我在家复习。晚上我在家复习。晚上我在家复习。Oke, 再来第5。yang kelima， 这是我妈妈的照片。yang kelima ya， 这是我妈妈的照片。这是我妈妈的照片。好了。Terus kita ada satu lagi yang tadi ya. Ada 5 kosakata yang teman-teman perlu kasih, yang teman-teman jawab dan perlu kasih tanda nada. Terima. Yang dokter jawabannya Isheng, benar nggak? Saya bacain kunci jawabannya. Nanti saya akan share kok ya, tenang teman-teman. Silakan memberikan tanda nada untuk bagian kedua kosakata. Yang tadi saya bilang dokter, teman-teman mentranslate Isheng. Saya rasa Isheng spellingannya udah benar, cuma nada mungkin ya. Nah, nada dari Isheng adalah Isheng, Isheng. 再来第2，还是，还是，还是。第3， sing. Yang ketiga, sing ya. Sing marga, sing bermarga ya, sing. 再来第4，谢谢，谢谢。Teman-teman perhatikan cara saya baca ya. 谢谢，谢谢，谢谢。第5， yang kelima， 再见，再见。Oke, 好了吗？ Sudah oke. Nah, yang samping lagi mentranslate itu tadi kan saya baca cukup pelan. Kira-kira untuk nadanya bisa diikutin atau perlu saya ulang satu kali lagi? Untuk teman-teman kasih tanda nada. Nggak apa-apa, berusaha sebisanya, nggak usah dipusingin ya. Yang bisa teman-teman dengar, ya udah kasih tanda. Yang kayaknya bingung ditinggal dulu, nggak apa-apa. Kita nggak bisa 十全十美, kita nggak bisa perfect di pertama kali. Dan ini saya kasih tahu caranya, mungkin nanti next teman-teman sudah lebih familiar karena belajarnya di rumah caranya begitu. Ya, oke, saya ulang. Teman-teman mungkin udah tahu kunci jawabannya, tapi saya ulang untuk supaya teman-teman bisa kasih tanda nada, ya, oke? 没关系，没关系，没关系。Oke, 再来第2. Jadi cara belajar di rumah kayak gitu ya. 没关系。第2，明天见。明天，sudah ketemu ya. 见 berarti 见。
明天见。好了，再来第三，不客气。不客气。可不客气。不客气。第四yang keempat 老师。老师。再来第五，贵姓。贵姓。贵姓。好, jadi nanti teman-teman cara belajar untuk hafalin nada di rumah adalah dibaca dengan nada yang benar. Terus teman-teman latihan misalnya, oke, kui sing. Jadi belajar mengenal ini nada apa, sehingga bukan dihafal. Jadi ketika tahu, oh bermarga apa untuk yang sopan gitu ya, marga apa, pertanyaan untuk orang yang sopan, oh tahu, kui sing. Nah dibaca dengan nada yang benar, teman-teman udah pasti tahu cara kasih nadanya, oh 4 seperti itu ya. Oke, saya share kunci jawaban. Ada yang benar semua untuk pinyin plus nada. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, saya salah share. Kaget kok hilang semua. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman merasa, aduh kayaknya nada saya nggak terlalu oke, karena sangat teoritis. Sekali lagi teman-teman, yang belajar tujuannya banyak, ya kan? Nggak tujuannya satu. Misalnya kalau ini kelas untuk jadi guru, mau nggak mau memang harus hafal banget. Tapi kalau belajarnya ada orang kan tujuannya untuk praktikal ngomong. Nah, kalau misalnya merasa ini nada saya nggak terlalu oke gitu ya, maksudnya membuat saya pusing, nggak dulu juga nggak apa-apa. Jadi bebas ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, oh ya udah, ini saya tertantang cara belajarnya bagaimana, silakan ya. Oke, 认识你我很高兴. Sama tadi kunci jawaban sih saya udah bacain ya, tinggal teman-teman cek. 晚上我在家复习 atau 我晚上在家复习 boleh ya. Jadi kalau teman-teman ada yang translate ini, 晚上 sama 我nya ditukar tempat itu boleh. Selainnya nggak boleh ya, selainnya nggak boleh. 这是我妈妈的照片 juga nggak boleh. Sudah nggak ada yang bisa ditukar-tukar ya. Silakan di screenshot. Saya share dulu yang bagian kedua dan ketiga. Oke, yang kedua dan ketiga. Silakan. 医生还是 atau untuk kalimat tanya, sing bermarga, terus 谢谢. Terima kasih, 再见. Sampai jumpa ya. 没关系, tadi udah ya. Kalau arti sih kayaknya teman-teman oke. Itu mah untuk arti ya. Jadi lebih ke nada mungkin karena kita review ulang sebenarnya tujuannya itu nggak missing di nadanya ya. 明天见, terus 不客气, 老师 sama 贵姓. Oke. Oke, nanti saya balik. Ini oke, sudah di screenshot yang ini dulu. Silakan screenshot dulu. Saya lanjut ya. Oke. Bagian 1 di screenshot dulu. Oh ini, 我很高兴认识你 boleh. Ini boleh tukaran tempat ya. 认识你，我很高兴，我很高兴认识你 itu boleh. Jadi yang saya garisin itu ya maksudnya ya bisa tukaran tempat secara frase. Oke. 好了吗？ Sudah di screenshot? Oke ya.
Ya, kita jawab yang bagian terakhir dari Hingxi hari ini. Jawabannya adalah ni he pengyo. Baiknya saya tulis kali ya. Oke. Ni he pengyo men 什么时候去新加坡? Ini jawabannya. Ya, 你和朋友们什么时候去新加坡? Oke, yang kedua. 明天我们一起打球好吗? Ini jawaban yang kedua. 明天我们一起打球好吗? 我们明天一起打球好吗? Boleh ya? 明天 sama 我们 boleh tukaran tempat. Oke, 再来. Yang ketiga agak panjang. Oke, saya bikin kunci jawabannya. Ini di screenshot dulu aja ya. Kemarin ada yang minta saya jangan bikin jawaban terlalu bawah, katanya kepotong. Ya, jadi ini di screenshot dulu. Mungkin saya ke halaman baru ya. Halo Ma, di screenshot jawabannya. Oke ya, saya lanjut dulu. Jawaban nomor 3. 我姐姐, oke, subjek ya kan? 今年28岁，在银行工作. Jadi ini ada dua frase di dalam kalimat ini ya. 我姐姐在银行工作，今年28岁 juga boleh. Jadi subjek terus baru 在银行工作 baru 今年28岁 boleh. Tapi kalau mau ini ya udah 我姐姐今年28岁，在银行工作. Karena frase jadi nggak apa-apa. Maksudnya 3 bagian ini boleh 我姐姐在银行工作 titik. Nah, 今年28岁 titik. Boleh juga begitu ya. 今年我姐姐28岁 gitu ya. Kalau tanya boleh kalimat lengkap ya. Jadi supaya saya tahu posisinya. Kalau misalnya 今年我姐姐28岁在银行工作 itu boleh. Ini boleh tukaran tempat. Kalau begini. 今年我姐姐28岁在银行工作. Boleh, boleh. Karena keterangan waktunya boleh tarik ke depan ya sebelum subjek. Oke. 好了. Saya minta feedback-nya untuk yang latihan nada gimana? Saya minta feedback ya. Nanti teman-teman bagi yang memang mau untuk menguasai nada, karena ini bebas ya, tidak ada kewajiban harus. Seperti yang saya bilang, kalau teman-teman mau belajarnya memang praktikal aja, nggak mau terlalu banyak hafalin nada, ya nggak apa-apa. Berarti ketika nanti latihan bagian nada, teman-teman maksudnya nggak terlalu gimana. Tapi kalau misalnya mau, cara prakteknya di rumah seperti yang saya tunjukin tadi, baca dengan nada yang benar, dengerin ini nada berapa, pelan-pelan. Ya, permulaan memang nggak gampang, tapi saya yakin bisa. Makanya kenapa saya bikin soal, saya baca lagi untuk membantu teman-teman bisa memberikan tanda nada yang benar ya. Jadi saya nggak tinggalin teman-teman, maksudnya ya sudahlah, saya nggak mau tahu teman-teman hafal sendiri. Saya rasa itu akan frustasi banget ya. Saya nggak mau karena saya paham banget. Oke, ini feedback-nya ya. Oke, kalau memang membantu dan membantu teman-teman, saya rasa oke, kita boleh lanjutin. Cuman memang teman-teman butuh sabar ya. Kadang-kadang kayaknya telinga masih nggak terlalu peka, itu nggak apa-apa. Ya, karena cara saya memang begitu. Saya bukan hafalin
ini nada berapa. Saya perlu ngomongin, baru saya tahu, oh ini nada ini loh gitu. Jadi saya bukan hafal mati, makanya saya nggak mau teman-teman hafal mati gitu ya. Hafal mati itu maksudnya ya kayak tadi. Jadi sangat bosen sekali, lebih bosan lagi ya. Nah, jadi teman-teman latihan baca, terus mulai mengenal ini nada berapa, terus ditaruh di kosakatanya ya. Jadi mungkin hari ini saya nggak bacain teman-teman benar berapa, yang benar semua, kongsi daja, congrats ya buat teman-teman benar semua. Terus yang nada, saya rasa ini caranya oke, nanti kita akan lebih pertajam di bagian sini. Terus habis itu, saya cuma mau tanya, untuk susunan kalimat sudah oke, karena ini reviewan dari 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kalimat oke nggak? Menyusun kalimat maksud saya. Kalau nada kan tadi kita akan lanjut dengan cara begitu. Oke ya, susunan kalimat saya rasa udah oke ya. Kalau yang suka kebalik sebenarnya perlu baca ulang. Jadi tahu feeling-nya, oh ini susunannya begini. Jadi memang sedikit agak hafalan, tapi dibiasakan. Caranya memang dibaca ulang. Ya, jadi saya lebih pengennya teman-teman bisa karena memang memahami, bukan karena dihafal. Ya, makanya saya ada kasih bagian-bagian untuk nyusun kalimat. Jadi teman-teman happy, oh saya sudah bisa nyusun kalimat, berarti saya bisa ngomong. Seperti itu ya. Kalau Ibu Linda nggak apa-apa, kalimat suka terbalik-balik, caranya memang dibaca ulang ya. Jadi kalau nada saya berapa? Oh ini masih banyak komen ke bawah. Nomor 3 yang mana, Foni? 3 yang ini ya. Jadi saya rasa memang nada itu sesuatu yang teman-teman merasa sangat kesulitan. Makanya saya pikir caranya begitu ya. Kalau saya bilang, udahlah teman-teman hafal sendiri, saya rasa nanti lama-lama frustasi, dan bukan itu ya tujuan kita semua. Jadi nggak apa-apa, kita mulai pelan-pelan. Kalau perlu saya bacain berulang kali gitu ya. Mungkin minggu depan akan lebih fokus ke tingxie nada, dan saya akan bacakan berulang kali seperti itu. Dan teman-teman, oh ya ini nada 2, ini nada 3, dan sebagainya. Oke? Ya. 今天就先到此，对不起超时了，sudah lewat waktunya ya. Saya berharap cara yang saya cari ini berguna, karena itu yang memang saya praktekkan buat diri saya sendiri ya. 所以希望能够帮助大家, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Sorry ya teman-teman agak lewat waktunya ya. Tapi saya rasa memang waktunya cukup panjang kalau memang mau review tentang nada. 所以 terakhir kata dari saya, 同学们加油, saya paham teman-teman, jadi 我能理解, saya bisa memahami teman-teman seperti apa, jadi kita sama-sama ya, 加油. Minggu depan sama, kita akan review 1 sampai 5, tapi lebih fokus ke nadanya. Teman-teman review di rumah ya, dengan kosakata dari 1 sampai 5. Semoga kosakata 1 sampai 5 teman-teman tidak melupakan. OK， 加油，再见，同学们，祝大家周末愉快，拜拜。我觉得班长不在吧，是吧？哦，班长不在，好，没关系，班长不在，所以我就把这个结束了啊。Saya akhiri semuanya，再见，大家晚上好，拜拜，大家保重，祝大家平安，拜拜。